Pintar, bertemu kembali dengan Ibu Leonora dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, supaya peserta didik dapat mengenal unsur-unsur tabung, kemudian dapat menghitung luas permukaan dan volume tabung, dan akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume tabung. Pertama-tama, mari kita mengenal terlebih dahulu tentang unsur-unsur tabung. Ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Ada berapa ya sisi dari tabung? Mari kita lihat jaring-jaring tabungnya terlebih dahulu. Nah, dari penampakan jaring-jaring tabung tadi, maka dapat kita lihat bahwa sisi tabung terdiri sisi atas, kemudian sisi selimut, dan yang bawah. Berarti sisi tabung ada 3. Kemudian bagaimana dengan rusuk tabung? Rusuk adalah pertemuan dari 2 sisi. Maka rusuk tabung adalah yang ini dan ini. Jadi rusuk tabung ada 2. Titik sudutnya ada berapa? Apakah kamu menemukan titik sudut dalam bangun tabung? Tidak ada ya. Nah, ini adalah keistimewaan dari bangun ruang sisi lengkung. Mereka tidak punya titik sudut. Selanjutnya kita akan belajar tentang luas permukaan tabung. Perhatikan jaring-jaring tabung berikut. Luas permukaan tabung itu sama dengan luas jaring-jaring tabung, yaitu 2 kali luas lingkaran ditambah luas ABCD. ABCD adalah selimut tabung yang berbentuk persegi panjang dengan P-nya adalah keliling lingkaran, yaitu 2πr. Dan lebarnya adalah tinggi tabung. Sehingga rumus luas tabung menjadi 2 kali πr kuadrat ditambah 2πr dikali T. Maka menjadi 2πr kuadrat ditambah 2πrt atau sama dengan 2πr R ditambah T. Dari rumus ini kita bisa dapatkan juga rumus luas alas dan juga rumus luas selimut tabungnya. Luas alasnya adalah luas lingkaran, yaitu πr kuadrat, dan luas selimutnya adalah luas persegi panjang ABCD, yaitu 2πrt. Jelas ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang volume tabung. Volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung, atau dapat dirumuskan V sama dengan luas alas kali tinggi, yaitu πr kuadrat dikali T. Menghitung luas permukaan dan volume tabung. Diberikan tabung dengan jari-jari 3 cm dan tingginya 7 cm. Maka luas permukaan tabung adalah, kita tuliskan rumusnya, luas sama dengan 2πr R ditambah T. Maka kita masukkan, jika P-nya tidak kita ubah, maka tapi R-nya adalah 3, ditambah T-nya adalah 7. Maka menjadi 6pi dikali 10 atau 60 pi cm persegi. Selanjutnya kita hitung volume dengan rumus πr kuadrat kali T. Sehingga menjadi pi kali R-nya 3 kuadrat dikali T-nya 7. Maka menjadi pi kali 9 dikali 7 atau sama dengan 63 pi cm kubik. Nah, inilah
Cara menghitung luas permukaan dan volume tabung. Mari kita coba latihan soal berikut. Karlin akan membuat dua celengan berbentuk tabung dan melapisinya dengan kertas berwarna seperti pada gambar. Jika diameter celengan adalah 7 cm dan tingginya 20 cm, dapatkah kamu menghitung luas minimal kertas berwarna yang dibutuhkan Karlin untuk dua celengan? Nah, mari kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Diameternya diketahui 7 cm. Maka dari sini kita dapatkan R-nya, jari-jarinya adalah 7/2 cm. Kemudian tingginya 20 cm. Maka, untuk menghitung luas minimal kertas berwarna, kita akan menghitungnya dengan rumus luas tabung, yaitu 2πr, R ditambah T. Nah, ini kita hitung luas satu celengan dulu ya. Nah, menjadi 2 kali Pi-nya diketahui 22/7, R-nya 7/2, 7/2 ditambah T-nya 20. Di sini kita mendapatkan bilangan-bilangan yang bisa disederhanakan. 7 dengan 7, 2 dengan 2. Sehingga menjadi 22 dikali 7/2 itu 3,5 ya, ditambah 20 jadi 23,5. 517 cm persegi. Karena Karlin akan membuat dua celengan, maka kita menghitung luas untuk dua celengan. Yaitu 2 kali 517 cm persegi sama dengan 1034 cm persegi. Ya, bisa ya? Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Ayah akan mengecat tembok kamar adik yang luasnya 48 meter persegi. Supaya hasilnya bagus, maka tembok harus dicat 2 kali pelapisan. Ayah membeli cat seperti pada gambar berikut. Berapa kalian cat minimal yang harus dibeli ayah jika diketahui tiap 12 meter persegi membutuhkan 1 liter cat? Pada soal diberitahukan bahwa tiap 12 meter persegi membutuhkan 1 liter cat. Nah, jika tembok kamar adik luasnya 48 meter persegi dan akan dicat 2 kali pelapisan, maka berapa liter cat yang dibutuhkan? Kebutuhan catnya dapat kita hitung dengan cara 2 kali 48 meter persegi dibagi dengan 12 meter persegi dikali dengan 1 liter. Maka kita peroleh 8 liter. Nah, jika ayah membeli cat seperti pada gambar, berapa kaleng cat minimal yang harus dibeli ayah? Maka kita harus hitung terlebih dahulu volume dari kaleng cat yang dibeli ayah tersebut. Volumenya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus volume tabung. Pada gambar diketahui diameter kaleng cat adalah 14 cm, berarti R-nya adalah 14 cm dibagi 2, yaitu 7 cm. Kemudian tinggi kalengnya adalah 20 cm. Maka kita hitung volumenya dengan Pi 22/7, R-nya 7, kali 7, T-nya 20. Kita bisa sederhanakan. Kemudian 22 kali 7 dikali 20 sama dengan 3080 cm kubik. Karena kebutuhan cat yang kita hitung dalam satuan liter, maka kita jadikan volume kaleng cat ini menjadi satuan liter. Maka dibagi dengan 1000, yaitu 3,08 liter. Dengan demikian, banyaknya kaleng cat minimal yang harus dibeli ayah adalah 8 liter dibagi dengan 3,08 liter kali 1 kaleng. Hasilnya adalah 2,597
kaleng. Karena ayah membutuhkan 2,597 kaleng, maka ayah harus membeli minimal 3 kaleng cat, ya. Nah, demikian bisa dimengerti. Nah, selanjutnya diberikan gambar sebuah drum. Diketahui drum tersebut dapat memuat 200 liter oli. Jika diketahui diameternya 58 cm, berapakah tinggi drum tersebut? Dalam soal ini diketahui volumenya adalah 200 liter dan diameter drumnya adalah 58 cm. Sini satuannya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Kita jadikan cm ya. 200 liter itu setara dengan 200 desimeter kubik. Maka kalau dijadikan cm, kita kalikan 1000. Menjadi 200.000 cm kubik. Nah, diameternya 58 cm, berarti R-nya adalah 58 dibagi 2. Hasilnya adalah 29 cm. Volume dari drum tersebut adalah volume tabung, yaitu PR kuadrat kali T. Volumenya diketahui 200.000, P-nya adalah 3,14, R-nya adalah 29. Nah, T-nya itu dicari. Maka T adalah 200.000 dibagi 3,14 kali 29 kali 29. Sama dengan 75,74 cm. Nah, inilah tinggi dari drum tersebut. Jelas ya? Nah, berikutnya ada soal. Bu Citra berencana untuk berjualan kacang bawang secara online dengan kemasan berbentuk tabung. Selain menghitung modal pembuatan kacang bawangnya, ia juga memperhitungkan budget yang diperlukan untuk membuat bahan kemasannya. Ada 2 desain yang diajukan, yaitu desain tabung A dan tabung B. Menurutmu, desain mana yang sebaiknya dipilih Bu Citra supaya mendapatkan keuntungan maksimal dengan modal minimal? Nah, untuk menentukan desain mana yang terbaik untuk Bu Citra, maka kita harus menghitung terlebih dahulu volume dari kedua tabung tersebut. Volume dari tabung A kita bisa cari dengan rumus PR kuadrat dengan R-nya adalah RA dikali dengan TA. Untuk mempermudah perhitungan, Pi tidak usah kita kerjakan, biarkan tetap Pi saja. Lalu R-nya tabung A adalah 3 kuadrat dikali T-nya adalah 4. Maka di sini kita peroleh hasilnya adalah 9 kali 4, 36 Pi. Cm kubik. Nah, selanjutnya kita akan hitung volume dari tabung B. Dengan rumus yang sama, kita hitung Pi-nya biarkan, lalu R-nya adalah 2, kemudian T-nya adalah 9. 2 kuadrat 4 kali 9, 36 Pi. Nah, dari sini kita peroleh bahwa ternyata volume dari tabung A sama dengan volume B. Berarti desain A ataupun B bisa memuat kacang bawang dengan jumlah yang sama. Karena volume A sama dengan volume B, maka perhitungan volume ini tidak bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Bu Citra dalam memutuskan desain mana yang harus dipilih. Oleh karena itu, kita perlu mencari pertimbangan yang lainnya dengan menghitung luas permukaan. Luas permukaan dari A, kita bisa hitung dengan rumus 2PR R ditambah T. Tentunya R-nya RA dan T-nya TA. Maka di sini kita peroleh 2 kali Pi, R-nya adalah 3, 3 ditambah T-nya adalah 4. 3 tambah 4, 7, kemudian 2 kali 3, 6. Jadi hasilnya adalah 42 Pi cm persegi. Kemudian luas dari tabung B dengan rumus yang sama, maka menjadi 2 Pi, R-nya adalah 2,
kemudian T-nya adalah 9. 2 kali 2, 4, lalu 2 tambah 9, 11. Jadi 44 pi. Ini menunjukkan bahwa tabung B membutuhkan bahan yang lebih banyak daripada tabung yang A. Bahan yang lebih banyak ini tentunya akan memperbesar biaya produksi. Jadi, supaya modal minimal tapi keuntungan maksimal, maka Bu Citra harus memilih desain yang A, yang luas kemasannya lebih kecil, sehingga bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya pun lebih sedikit. Nah, jadi perhitungan volume dan luas permukaan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan pada biaya produksi. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.